Kim. Kemarin tuh ada yang ngomong, Kim. Katanya mantepnya tuh Marzum kalau gue buka pakai gini. Mobil baru. Oh, mobil baru. Astagfirullah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Di video Marzum kali ini, gue udah berada di kota yang wide. Ya, apalagi kalau bukan Depok. Nah, tepatnya ada di Margonda Raya di Pesona Mobil. Ada mobil apa aja di sini? Nah, tapi sebelum kalian mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap ada video baru. Nah, untuk Anda pemilik showroom mobil baru ataupun mobil bekas, motor baru ataupun motor bekas yang mau dealernya kita kunjungi untuk Marzum, langsung aja DM di Instagram pricebook.mobil atau pricebook.motor. Nah, sebelum kita cek ada unit apa aja di sini, yuk kita ketok dulu pintu dari owner si showroom ini. Sekarang gue udah sama Mas Kevin dari Pesona Mobil Depok. Mas, apa kabar Mas? Baik. Baik ya, sehat. Oke, kalau gitu kita lepas masker aja Mas. Nah, dilipat juga biar kayak pejabat. Mas, gimana nih jualan nih sepanjang pandemi ini Mas? Ya lumayan Mas, ada aja. Ada aja lah ya? Walaupun memang tetap pasti berkurang dibanding dulu kan. Cuma ya tetap jalan lah yang penting kan. Yang penting jalan lah ya. Ini kalau boleh tahu di Pesona Mobil ini jual mobilnya tuh range harga berapa sih? Kalau kita bicara range harga sih rata-rata sekitar 150 sampai 200. 100 sampai 200 lah kurang lebih. Sampai 200? Loh ini ada LC? Ada, makanya ada kan rata-rata. Oh rata-rata nih, ya kan? semua ya. Okay. Ada variasi-variasi juga gitu. Oke. Nah nih Mas, kalau teman-teman kita nih yang mungkin yang ada di sekitaran Depok, Bogor gitu kan, mau ngelihat unit ke sini, alamatnya ada di mana Mas? Kita ada di Margonda Raya, Jalan Margonda Raya, nomor 278 di Depok. Depan itu ya, depannya WS ya? Depannya warung steak atau sebelahnya warung SS. Oke, gitu. siap. Kontaknya ada nggak? Kontak sosmed gitu? Ada, kalau kontaknya itu nomor WA kali ya. Nomor WA-nya di 0812 9873 7366. Terus sosmednya IG di @pesonamobil. Oke, siap. Ya. Nah Mas, kan teman-teman kita banyak yang terbatas kapasitas nih. Betul. Mau beli mobil. Nah, kalau misalnya mau beli secara kredit, bisa lewat aman. apa aja? Terus nih, di showroom sini di kita nih Pesona Mobil, kita ini kayak ada punya spesialisasi Mas. Spesialis DP CPR. Oke. Gitu. Jadi CPR-nya nggak cuma 2-30 juta, tapi kita bisa kasih lu semua 10 juta gitu. Mulai 10 juta ya? 10 juta. Langsung bisa. Bahkan ada yang di ya? bawah 10 juta juga tergantung dari harga mobilnya. Oke. Kalau mau tahu mobil apa langsung datang ke sini aja. Langsung datang aja. Tapi kalau khusus untuk viewersnya Pricebook, ada diskon spesial nggak nih? Ada lah, tenang. Ada. Aman. Langsung datang ke sini aja, bilang dari betul. Pricebook ya. Betul. Oke, siap. Oke Mas, thank you kalau gitu. Sekarang kita mau rekomendasiin ke viewersnya Pricebook mobil-mobil yang ada di sini. Mobil pertama yang akan kami rekomendasikan adalah mobil yang saat barunya tidak laku, tapi begitu second banyak yang nyari. Makanya harganya bukan nggak turun, ini harganya naik terus ini. Ini adalah Freed PSD tahun 2014 yang facelift, makanya dia udah ada fog lamp, udah ada AC double blower. Di Pesona Mobil ini di Depok, Honda Freed ini dijual dengan harga 175 juta. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka sekitar 3,7 juta. Dan untuk unit yang ini khusus, ini kilometernya ada di angka 50 ribuan. Well, kita lanjut. Di sini kayaknya konsumen-konsumen Honda agak banyak ya, karena di sebelahnya ada Honda yang bekas juga. Satu basis dengan Honda Freed. Sepertinya tadi gue salah ngomong ya, ini bukan satu basis dengan Honda Freed ya, tapi Honda Freed yang satu basis dengan Honda Jazz ya. Jadi Honda Freed itu adalah Honda Jazz yang dijadikan MPV. Well, khusus unit yang ini tahun 2017 di Depok di Pesona Mobil ini dijual dengan harga 230 juta rupiah. Dan jangan lupa ini transmisinya menggunakan CVT, karena Honda Jazz RS yang manual itu kalau beli baru indennya 3 bulan lebih ya, karena kebanyakan orang ambil yang CVT. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka 4,3 jutaan, ya masih standar, emang segitu ya mobil pertama. Dan untuk kilometernya, walaupun mobil ini udah running di sekitaran 4 tahunan, tapi kilometernya masih 11.000. Ya, mungkin ini bukan antara dua, antara mobilnya banyak atau dia nggak bisa nyetir. Selanjutnya kita geser ke sana, ada dari Honda lagi, karena saking banyaknya Honda di sini. Kalau kalian mau mencoba rasanya sensasi menjadi seorang menteri, tapi punya budget hanya LCGC, mungkin Honda Accord 2008 ini bisa menjadi opsi untuk kalian. Karena di Pesona Mobil ini dijual hanya dengan harga 130 juta rupiah. Yes, 130 juta udah bisa dapat sedan full size. Dan ini kalau pakai supir juga nggak gengsi, gitu loh. Karena kalau
kayaknya sih kalau misalnya kita nyupir sendiri malah disangka supir. Oke, untuk PKB-nya juga ini murah, bahkan lebih murah dari LSUV zaman sekarang. Hanya ada di angka 3,7 jutaan. Dan ini kilometer yang udah running di angka 133.000 kilometer. Ya standar lah untuk mobil tahun 2008. Nah selanjutnya kita akan merekomendasikan MPV dari Suzuki. Kalau kemarin pada ribut-ribut soal grillnya BMW M3, M4, dan seri 4 yang gede dan kelihatan jelek, katanya, walaupun sebenarnya kalau dilihat langsung sih bagus-bagus saja. Kalau ngomongin soal grill jelek, ini top global. Makanya dia nggak laku. Ya saat barunya dia kurang laku karena ini adalah facelift terakhir. Dia dinamain itu R3 Drezza yang ngambil kata itu dari dress up. Sepertinya sih yang di dress up hanya grillnya aja karena ini Y, grillnya ini Y, terlalu gede. Tapi kalau misalnya kalian suka kelihatan berbeda gitu ya di jalan, mungkin mobil ini bisa jadi opsi yang termurah untuk sebuah mobil yang agak aneh. Karena ini adalah tahun 2017 dan di Pesona Mobil dijual dengan harga 155 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya ada di angka 2,9 juta. Sementara untuk kilometernya ini udah berjalan sebanyak 58.000 kilometer. Nah sekarang kita akan lihat rekomendasi unit yang ada di dalam. Ayo kita ke sana. Kalau tadi ada rekomendasi sedan premium tapi dengan harga LCGC, mungkin kalau misalnya ingin SUV yang kelasnya premium ya, kelas-kelas Lexus, karena ini kan Lexus RX 300 nih. Enggak, RX 300 itu Harrier. Ya, ini adalah Toyota Harrier tahun 2008. Dan ini adalah tipe yang L Premium. Bedanya apa? Kalau yang ini, dia itu mirip-mirip Mercy zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kita masuk, keluar masuk itu mau keluar, dia setirnya ke atas sendiri gitu kan. Nah, fiturnya itu yang beda ya, yang paling beda, itu ketika kita masuk ke dalam, setirnya dia akan ngangkat sendiri untuk ngasih kita space yang lebih. Nanti begitu kita colok kunci, dia akan balik ke posisi semula. Dan pengaturan setirnya pun sudah elektrik. Kapan lagi punya mobil tua, tapi fiturnya udah kayak mobil Eropa zaman sekarang. Nah, untuk yang tahun 2008 ini, di sini, di Depok, Pesona Mobil, itu dijual dengan harga 170 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya masih cukup tinggi, ada di angka 6,3 jutaan. Dan untuk kilometernya yang masih cakep, karena baru jalan sekitar 90.000 kilometer. Ya mungkin ini pasti pemilik sebelumnya orang kaya ya, karena ini masuk ke lot importir umum. Nah selanjutnya kita ke sebelahnya. Kalau kalian bosen sama mobil Jepang, pengen sedan Eropa yang murah, mungkin ini bisa menjadi opsi. Mercedes W204 C200 CGI Charged Gasoline Injection, dan ini merupakan varian yang avant-garde. Memang di sini dijualnya dengan harga yang murah. Ini dijual seharga 135 juta rupiah. Belum, jangan seneng dulu. Tapi pajaknya mati 6 tahun. Dan setahunnya itu ada di angka 5,5 jutaan. Ya hitung aja tuh 5,5 juta dikali 6 tahun, dikali dendanya lah habis berapa. Mungkin bisa untuk biaya estimasi kalau mau ngangkat mobil ini. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka 5,5 jutaan. Tadi udah gue sebutin. Dan untuk kilometernya ini udah running di angka 112.000 kilometer. Oke, selanjutnya kita akan rekomendasikan lagi SUV yang sudah cukup pasaran. Yes, ini adalah Toyota Fortuner. Kalian mau beli SUV leather frame, tapi uangnya terbatas. Mungkin yang Fortuner tahun-tahun tua bisa jadi pilihan. Ya, ini adalah Fortuner tahun 2007. Dan di Pesona Mobil ini dijual seharga 155 juta rupiah. Oh ya, gue hampir lupa nyebutin kalau ini adalah tipe G Luxury yang varian bensin. Jadi mesin yang ada di bawah kap ini itu mesin 2700 cc. Dan untuk pajaknya ini ada di angka 3,7 juta dan untuk kilometernya ini sudah berjalan di angka 145.000. Tapi kalau misalnya ini terlalu tua dan pengen SUV leather frame yang baru, kita udah pernah review, bukan ini, tapi lawannya yaitu Pajero Sport. Langsung aja tonton di klik link di atas ya. Oke, selanjutnya kita akan merekomendasikan mobil dari Honda lagi. Well, LSUV dari Honda, Honda BR-V. Kita jarang-jarang loh nemu BR-V itu kalau di Marzum. Akhirnya kali ini nemu di daerah Depok. Ini tahun 2017, warnanya hitam. Kabarnya di Gias tahun 2021 ini Honda BR-V akan digantikan oleh Honda N7X yang beberapa minggu lalu udah di launching konsepnya, dan kita udah pernah melakukan first impression review terhadap Honda N7X tersebut. Langsung aja klik pop out banner di atas kalau mau ngelihat bagaimana nantinya generasi terbaru dari Honda BR-V ini. Ya, ini tahun 2017, di sini dijual seharga 175 juta rupiah. Dan untuk pajaknya ini ada di angka 3,7 juta. Dan untuk kilometernya ini udah berlari di angka 58.000 kilometer. Ya lumayan.
untuk tahun 2017 karena gue pribadi sendiri adalah pengguna BR-V dan kilometernya masih 30.000 tahun yang sama. Oke, selanjutnya tadi kalau kita udah ngomongin Honda Freed yang PSD, kalau mungkin harganya terlalu mahal untuk kalian, sekarang kita akan rekomendasikan varian yang paling murahnya. Nah, kalau Freed yang facelift tadi tahun 2014, ini varian yang lebih murah tahun 2012, warnanya silver. Dan di sini dijual dengan harga 125 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya itu ada di angka 2,7 juta dan sudah running di angka 124.000 km. Well, bedanya apa aja sih sama yang facelift? Ya, pertama udah kelihatan di depan dia nggak ada fog lamp, dia nggak ada sliding door, dia nggak ada AC double blower, dan juga nggak ada AC digital. Jadi semuanya masih analog. Oke, selanjutnya kita akan rekomendasikan mobil MPV sejuta umat dari Toyota. Jarang-jarang di Marzum selama era gue kita nemu Toyota Kijang Innova Reborn. Yes, ini adalah Kijang Innova Reborn tahun 2019, varian G diesel. Mobil ini cocok untuk kalian yang suka dingin-dinginan di dalam mobil, lalu mencari kehangatan kan? Karena AC-nya yang diesel ini itu jauh lebih dingin dibandingkan dengan yang varian bensin. Karena gue udah nyoba dua-duanya. Nah, untuk harganya ini masih lumayan tinggi. Di sini dijual dengan harga 320 juta rupiah. Karena ini tahun 2019 yang berarti baru 1,5 tahun. Nah, untuk PKB-nya ada di angka 5,8 juta rupiah. Dan karena ini Innova pasti sering dipakai. Dan mungkin pemilik sebelumnya ini adalah mobil satu-satunya. Makanya kilometernya udah ada di angka 46.000. Kalau ini MPV leather frame, sekarang kita akan rekomendasikan MPV boxy monocoque. Kalau kalian nggak suka sama MPV leather frame, yang kalau dibawa sendiri itu rada nggak enak ya, mungkin MPV boxy dari Nissan ini cocok untuk kalian pilih. Ya, harganya juga udah agak murah. Ini adalah Nissan Serena C24 Highway Star dengan tipe yang Autek. Tapi kayaknya mobil ini agak krisis identitas karena ini varian Autek, tapi sama owner ya ditulisin Nismo. Jadi Nismo apa Autek? Ya, mohon maaf ya, kalau Anda modif-modif mobil seperti ini, tolong yang proper gitu loh, jangan racer kayak gini. Ya kalau beli ini ya mending dilepas aja sih ini tulisan Nismonya karena nggak jelas antara dua itu. Karena dua-duanya sama-sama rumah modifikasi. Dan untuk harganya ini tahun 2012 dijual dengan harga 125 juta rupiah. Untuk PKB-nya dia ada di angka 3,3 juta dan untuk kilometernya mobil ini udah running sekitar 135.000 km. Nah, rekomendasi selanjutnya sekaligus rekomendasi terakhir, kita akan merekomendasikan mobil yang sangat amat langka setiap Marzum. Sepertinya semenjak Pricebook Otomotif berdiri, kita baru nemu ini pertama kali. Kali ini kita menemukan dua mobil, ya dua sekaligus, yang selama era Marzum ini sudah berdiri kayaknya kita nggak pernah menemukan TLC. Nggak, bukan table leather chair ya, fans-fans Smackdown-nya bukan. Ini Toyota Land Cruiser sekaligus dua generasi. Yes, ini VX80 dan ini adalah VX100. Ini unit tahun 97 dan ini unit tahun 2002. Tapi anehnya, kedua mobil ini dijual dengan harga yang sama. Yes, mobil ini dijual dengan harga 650 juta masing-masing. Nggak tahu kenapa kayak gitu, karena ini ada yang ngegoreng. Katanya sih, kabarnya sih kayak gitu ya. Jadi makanya harganya bertahan dan bahkan naik lagi. Dan khusus untuk unit yang ini, PKB-nya ini ada di angka 5,2 jutaan. Dan kilometernya ini udah running di angka 150.000 km. Ini mobil yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian bilang SUV itu Fortuner, Pajero, nih ini beneran SUV. Dan bahkan Land Cruiser ini digunakan oleh Om Hauke untuk keliling dunia menggunakan mobil ini, sangat spesial. Oke, kita lanjut ke yang 2002 yang orang sebut ini adalah Krista yang membesar. Yes, karena memang bahasa desainnya Kijang itu pada saat itu mengikuti Q design dari Land Cruiser. Ya mirip-mirip baby Land Cruiser kayak gitulah ya. Dan ini tahun 2002 untuk PKB-nya ada di angka 6,8 jutaan. Dan untuk kilometernya ada di angka 126.000 km. Oke, kita bayangkan sekarang misalnya kalian uang itu bukanlah masalah, bukanlah problem untuk membeli mobil. Kira-kira kalian akan lebih pilih yang mana? Generasi VX80 atau generasi VX300? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu dia tadi rekomendasi mobil-mobil yang ada di Pesona Mobil Depok ini. Buat kalian yang penasaran sama mobil-mobil yang ada di sini dan mau tahu detailnya kayak gimana, mending langsung aja datang ke sini dan bilang dari Pricebook Otomotif. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.